Selamat malam, selamat datang di konferensi Ekspor Nasional dengan tema Modal Dasar dan Peluang Masa Depan Ekspor Indonesia yang dipresentasikan oleh tim Haimun yang beranggotakan saya sendiri, Febrian Tagalung, dan rekan-rekan saya, Ana, Kelvin, dan Anggi. Langsung saja kita dengarkan seminar ini yang dimulai dari pemaparan oleh Kelvin. Baik, selanjutnya kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu di sini akan dijelaskan tentang fasilitasi sertifikasi halal gratis di tahun 2021 dengan program Sehati atau sertifikat halal gratis yang diberikan oleh lembaga BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, BPJPH ini merupakan suatu badan yang terbentuk di bawah naungan Kementerian Agama dengan dasar undang-undang yaitu UU nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah, apa sih sebenarnya program Sehati ini? Nah, program Sehati ini merupakan salah satu bentuk perwujudan dari tugas dan fungsi BPJPH, yaitu melalui program Sehati. Dan di sini BPJPH mencanangkan program fasilitasi ini bagi pelaku UMKM dengan target pelakunya sebanyak 3.200 pelaku usaha. Dan harapannya dengan adanya program ini, para UMKM di Indonesia ini selain dapat menjual produk, mereka dapat menjual produknya secara halal. Lanjut. Nah, sebenarnya apa tujuan dari diadakannya program Sehati ini? Program Sehati ini memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran pelaku usaha mikro dan kecil, lalu yang kedua meningkatkan kesadaran masyarakat, lalu yang ketiga memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal UMKM, lalu yang ketiga yang terakhir ada memberi nilai tambah bagi produk halal UMK. Nah, di sini untuk mengikuti program sertifikasi halal gratis atau Sehati ini memiliki 2 jenis persyaratan, yaitu 5 persyaratan umum dan 4 persyaratan khusus. Persyaratan umumnya diantaranya, yang pertama yaitu belum mendapatkan fasilitasi sertifikat halal dan tidak sedang atau akan menerima fasilitasi sertifikasi halal dari pihak lainnya. Yang kedua, memiliki aspek legal, yaitu nomor induk berusaha. Yang ketiga, memiliki modal usaha atau aset di bawah 2 miliar rupiah. Yang keempat, melakukan usaha dan berproduksi secara kontinu minimal 3 tahun. Dan yang kelima, yaitu mendaftarkan satu jenis produk dengan nama produk paling banyak 20. Produk ini berupa barang, bukan penjual atau reseller. Dan untuk persyaratan khususnya, di sini ada 4, yaitu yang pertama, memiliki surat izin edar atau surat izin lainnya atas produk dari dinas atau instansi yang terkait. Yang kedua, yaitu memiliki fasilitas produksi dan atau outlet paling banyak 1. Yang ketiga, bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi. Yang keempat, yaitu bersedia membiayai pengujian kehalalan produk di laboratorium. Nah, untuk selanjutnya maka diperlukan pengumpulan dokumen-dokumen seperti pada layar. Di sini terdapat beberapa dokumen yang harus disediakan, yaitu surat permohonan, aspek legal, dokumen penyelia halal, sertifikat pelatihan penyelia halal, tapi ini tidak wajib untuk yang sertifikat ini. Dan yang selanjutnya ada daftar nama produk dan bahan. Selanjutnya ada proses pengolahan produknya, lalu ada dokumen sistem jaminan produk halalnya, lalu ada salinan surat izin terkait produk, lalu ada surat pernyataan, lalu dilanjutkan dengan foto terbaru saat proses produksi. Nah, untuk info lebih lanjutnya dapat diakses melalui sehati.halal.go.id dan juga info.halal.go.id/cari. Nah, selanjutnya ini ada alur daftar Sehati. Yang pertama itu dengan cara mengakses laman sehati.halal.go.id. Lalu pada laman tersebut bisa diikuti langkah-langkah seperti pada layar. Lalu tahap ketiga, pelaku usaha akan menerima surat tanda terima dokumen setelah dinyatakan lolos verifikasi. Selanjutnya, LPH akan melakukan pemeriksaan produk atas dasar STTD tadi. Lalu, MUI akan menetapkan kehalalan produk dengan output ketetapan halal. Selanjutnya, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal. Dan untuk detailnya bisa dilihat pada layar. Baik, sekian untuk bagian program Sehati ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Brian. Terima kasih Kelvin. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi LPEI atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam menunjang ekspor nasional. Dalam membangun komitmen ekspor, terkhususnya membangun UKM ekspor saat ini ada masalah pembiayaan, di mana kurangnya dana dalam proses ekspor membuat beberapa eksportir seperti mengurungkan niatnya untuk ekspor karena kendala dana tadi. Jadi untuk mengatasi masalah-masalah pendanaan tersebut, LPEI hadir sebagai lembaga pembantu pembiayaan bagi eksportir yang membutuhkan. Dengan hadirnya lembaga ini dapat membantu para eksportir dalam meningkatkan komitmen ekspor mereka. Jadi LPI ini menunjang siklus ekspor secara lengkap, di mana yang pertama itu di bagian pembiayaan. Jadi LPI ini membantu dalam pembiayaan meliputi pembiayaan modal kerja ekspor, pembiayaan investasi ekspor,
ekspor, negosiasi dan diskon tagihan ekspor, pembiayaan LC dan SKBDN, trust receipt, pembiayaan tagihan supplier, dan kredit usaha rakyat berorientasi ekspor. Selanjutnya adalah penjaminan. Jadi penjaminan ini dilakukan LPI meliputi penjaminan proyek, jaminan kepabeanan, penjaminan kredit bagi bank dan lembaga keuangan, dan re-guaranty. Selanjutnya ada asuransi. Di sini asuransi yang dijanjikan oleh LPI itu adalah proteksi piutang dagang, marine cargo, dan reasuransi. Yang terakhir itu adalah jasa konsultasi. Saja sih jasa konsultasi yang disediakan LPI. Yang pertama itu ada coaching program for new exporter atau CPNE. Selanjutnya ada capacity building, dan yang terakhir adalah corporate social responsibility atau CSR. Ada beberapa kegiatan jasa konsultasi yang disediakan oleh LPI. Yang pertama itu ada coaching program for new exporter atau CPNE. Jadi CPNE ini adalah program pelatihan dan pendampingan khusus bagi pelaku UKM yang berorientasi ekspor yang dilaksanakan selama 1 tahun atau dalam periode tertentu dengan tujuan utama adalah menciptakan eksportir baru dan UKM scaling up untuk menjadi bankable. CPNE terdiri dari 2 model pelatihan, yaitu CPNE tatap muka dan CPNE e-learning. Apa saja sih manfaat dari CPNE ini? Yang pertama itu dapat mendorong pengembangan usaha di sektor UKM dan menghasilkan pelaku eksportir baru. Yang kedua itu memberikan pengetahuan baru dan wawasan dan pendampingan terkait dengan proses ekspor. Selanjutnya itu ada memberikan dukungan berupa bantuan dalam menjalankan eksportir perdana. Selanjutnya membantu promosi, dan yang terakhir adalah melakukan pendampingan kepada calon eksportir agar menjadi lebih bankable. Yang kedua adalah marketing handholding. Marketing handholding merupakan pendampingan intensif dalam rangka pemasaran produk UKM mitra binaan LPI untuk membuka akses pasar luar negeri dan meningkatkan nilai eksportir bagi para UKM ekspor. Yang ketiga itu ada community development dan program desa devisa. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan berbasis pengembangan masyarakat atau komunitas yang memiliki produk unggulan untuk memperbesar akses masyarakat dan menghasilkan devisa yang dilaksanakan secara berkesinambungan di lokasi penyelenggaraan desa devisa. Dan yang terakhir adalah program kemitraan. Apa saja sih program kemitraan ini? Yang pertama, program meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Yang kedua, pengelolaan dan administrasi pelaksanaan program kemitraan bekerjasama dengan unit pembiayaan atau UKM dan Kanwil. Yang kedua, targetnya adalah penyaluran dana kemitraan kepada UKM berorientasi ekspor binaan LPI. Yang selanjutnya itu deliverable, yaitu menjadi debitur LPI, dan yang terakhir adalah penugasan khusus ekspor, yaitu PKE UKM, PKE Trade, PKE Kawasan, dan penugasan umum. Jadi LPI ini juga mendapatkan mandat untuk melaksanakan program penugasan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UKM yang berorientasi ekspor. Dan juga LPI menjalankan penugasan umum dalam bentuk pembiayaan commercially viable bagi pelaku UKM dan non-UKM. Jadi sekian dari LPI, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ana. Selanjutnya merupakan Export of Indonesia, Konferensi Ekspor Nasional oleh Direktorat Jenderal Pertahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional. Selanjutnya. Baik, yang pertama yaitu potret sekilas pertumbuhan sektor industri manufaktur. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua pada tahun 2021 mencapai 7,07% dan merupakan pertumbuhan triwulan tertinggi sejak 16 tahun terakhir. Namun, kendati demikian, PMI atau Purchasing Manager Index Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2021 diproyeksikan akan mengalami penurunan. Pada kuartal kedua 2021, pertumbuhan industri pengolahan mengalami penguatan di angka 6,58% dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 19,29%. Selanjutnya, berikut merupakan tantangan ekonomi Indonesia. Tantangan ekonomi Indonesia yaitu negara perlu terbebas dari jebakan siklus jahat ekonomi. Adanya keterbatasan investasi dalam teknologi, SDM, dan manufaktur terjadi karena pendanaan yang terbatas dan ketakutan dalam memperoleh investor di masa sekarang. Sehingga produktivitas yang dihasilkan rendah, baik produktivitas tenaga kerja maupun produktivitas modal. Rendahnya kemampuan dalam mendapatkan uang dari luar juga berimbas pada kurangnya kekuatan finansial, baik dari rasio mata uang, current account balance, dan pendapatan pemerintah. Hal ini akan memunculkan biaya modal yang tinggi dari biaya utang dan biaya ekuitas. Hal ini menjadi permasalahan yang perlu dihadapi dan diperlukan adanya perbaikan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Selanjutnya, berikut ini merupakan dampak industri 4.0. Dampak langsung dan tidak langsungnya yaitu adanya revolusi industri 4.0 memiliki dampak langsung yaitu membangkitkan kembali sektor produksi dan meraih kembali posisi eksportir yang bersih. Sedangkan dampak yang tidak langsungnya yaitu meningkatkan kekuatan keuangan negara, meningkatkan belanja negara, meningkatkan investasi, membangun ekonomi yang kokoh, serta dihasilkan pasar tenaga kerja yang lebih baik. Kemudian selanjutnya, berikut merupakan mapping fokus kebijakan pemerintah terhadap pengembangan industri. Fokus kebijakan pemerintah terhadap pengembangan industri yaitu pada industri yang berorientasi ekspor, industri hilirisasi komoditi, industri substitusi impor, dan industri lainnya.
Untuk industri berorientasi ekspor antara lain pada sektor makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, elektronik, otomotif, dan kimia. Kemudian pada industri hilirisasi komoditi yaitu CPO dan gasifikasi batu bara. Kemudian pada industri substitusi impor yaitu farmasi, komponen elektronik, dan turunan gas. Sedangkan pada industri lainnya yaitu furnitur, perikanan, agroindustri, motor, dan rempah. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Anggi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai ekspor dan current account defisit dari Deputi Direktur Bank Indonesia Institute. Jadi di sini terdapat keterkaitan antara current account dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, keterkaitan itu sesuai dengan karakteristik perekonomian masing-masing negara. Nah, di current account itu perlu dikelola dengan baik agar sehat untuk perekonomian. Selanjutnya ada pemulihan perekonomian global diperkirakan berlanjut. Nah, di Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang, laju pemulihan ekonomi pada paruh kedua 2021 cenderung lebih lambat dari perkiraan. Di sisi lain, pemulihan ekonomi di berbagai negara kawasan Eropa dan Amerika Latin cenderung lebih tinggi, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi global. Kinerja indikator dini pada Agustus 2021 seperti Purchasing Managers Index atau PMI, manufaktur, dan penjualan eceran itu tetap kuat. Volume perdagangan dan harga komoditas dunia menguat sehingga menopang prospek ekspor negara berkembang. Dengan dinamika tersebut, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2021 tetap sekitar 5,8%. Next. Ya, selanjutnya ada aktivitas ekonomi domestik berangsur membaik setelah mengalami perlambatan pada Juli 2021. Pada periode Agustus hingga awal September 2021, aktivitas ekonomi domestik berangsur membaik setelah mengalami perlambatan pada Juli 2021. Hal tersebut tercermin pada kinerja berbagai indikator dini seperti penjualan eceran, ekspektasi konsumen, dan PMI manufaktur. Di sisi eksternal, kinerja ekspor terus meningkat didukung oleh tetap kuatnya permintaan mitra dagang utama. Kedepan, perbaikan ekonomi diperkirakan terus berlanjut sejalan dengan akselerasi vaksinasi, kinerja ekspor yang kuat, dan pembukaan sektor-sektor prioritas yang semakin luas, serta stimulus kebijakan yang berlanjut. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diperkirakan tetap berada dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 3,5% hingga 4,3%. Next. Nah, selanjutnya ada ekspor manufaktur perlu ditingkatkan agar sebanding dengan negara peers. Kenapa? Negara dengan surplus besar pada transaksi barang seperti Thailand, Malaysia, itu memiliki pangsa ekspor manufaktur yang besar. Oke, selanjutnya ada strategi sinergi untuk penguatan industri manufaktur. Nah, adanya surplus transaksi berjalan itu menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Strateginya itu ada penguatan industri manufaktur yang diantaranya ada industri padat karya dan produk unggulan daerah, seperti mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja dan mendukung perbaikan ekspor dalam jangka pendek. Selanjutnya ada industri dasar pendukung sampai hilirisasi produk sumber daya alam, seperti meningkatkan linkage antara industri dalam negeri. Terus mendukung perbaikan transaksi berjalan melalui substitusi impor. Selanjutnya juga ada industri medium high tech seperti mendukung PET Indonesia untuk menjadi high income country. Next, keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tanggal 20 sampai 21 September 2021 itu adalah BI rate tetap sebesar 3,50% dan suku bunga deposit facility sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility itu tetap sebesar 4,25%. Nah, fokus kebijakannya adalah yang pertama, melanjutkan kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Yang nomor dua, melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stance atau kebijakan moneter akomodatif. Yang nomor tiga, memperkuat kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit atau SBDK dengan pendalaman asesmen transisi SBDK dan SB kredit baru per jenis kredit berdasarkan kelompok bank. Nomor 4, mendorong akselerasi perluasan merchant risk khususnya di pasar-pasar, pusat perbelanjaan, dan tempat ibadah untuk meningkatkan integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital, sekaligus mendukung protokol kesehatan juga. Nomor 5, memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah terkait pelaksanaan uji coba digitalisasi bansos dan elektronifikasi transaksi pemerintah untuk mendorong realisasi belanja pemerintah. Nomor 6, itu memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi serta melanjutkan sosialisasi penggunaan local currency settlement atau LCS bekerjasama dengan instansi terkait. Pada September dan Oktober 2021 akan diselenggarakan promosi investasi dan perdagangan di Jepang, Tiongkok, dan Inggris.
Jadi, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ekspor serta inklusi ekonomi dan keuangan. Baik, sekian bagian dari saya. Selanjutnya dibalikan ke MC, ke Kak Dian. Sekian dari pemaparan kami dari tim Haimun di konferensi ekspor nasional malam ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga dari pemaparan kami komitmen ekspor para eksportir dapat bertambah lagi ke depannya. Salam ekspor.